Halo DNA-ku, apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja. Ingat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan komando hanya dari saya. Oke, DNA-ku? Oke, halo Sobat Traders. Halo DNA-ku, apa kabar? Dan seperti biasa, setelah sekian lama kita tidak mendapatkan update berita tentang DNA Pro, bagaimanakah nasib dari DNA Pro dengan robot-robot trading yang lain yang sampai saat ini DNA Pro yang paling jarang muncul beritanya ya. Tetapi akhirnya pada hari ini 11 Januari itu sudah muncul berita baru tentang DNA Pro. Bagaimana kelanjutan kasus dari DNA Pro dan bagaimana dengan Anda para bebek dungu yang masih berharap bahwa DNA Pro itu real trading. Ya, saya cukup mengakui diehard dari DNA Pro yang sampai detik ini masih menganggap bahwa DNA Pro itu adalah real trading. Saya sangat salut dengan DNA Pro. Oke, mari kita lihat berita dari Business Tempo ya, Business Tempo. Berita dari Business Tempo. Berita terbaru yaitu pada tanggal 11 Januari 2023, terdakwa kasus investasi robot trading DNA Pro dituntut 3 tahun ya. Jadi ternyata dituntut cuma denda 3 tahun dengan denda 4 miliar ya. Sangat-sangat rendah dibandingkan dengan robot trading yang lain. Mari kita lihat beritanya. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar di samping itu ada foto dari siapa? Ya, tentu saja foto dari artis terkenal yaitu Ivan Gunawan ya. Oke, kemudian mari kita lihat beritanya. Terdakwa kasus investasi robot trading DNA Pro yang pernah menghadirkan saksi Ivan Gunawan dan DJ Una, jadi ada dua, yaitu yang pernah saya sudah bahas sebelumnya, yaitu Ivan Gunawan dan DJ Una, itu dituntut kurungan 3 tahun ya. Jadi ternyata cuma 3 tahun, padahal total dana yang terkumpul di DNA Pro itu konon katanya itu lebih dari 20 triliun rupiah, lebih dari 20 triliun. Tetapi ternyata pelakunya ini cuma didenda 4 miliar ya. Saya nggak tahu lari kemana ya yang lain. 3 jaksa penuntut umum atau JPU yang terdiri dari Dior Syanturi, Luki Afghani, dan Rahmi secara bergantian membacakan tuntutan kepada 10 terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung 11 Januari 2023. Oke. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daniel Abe dan Dedi Tumaini berupa pidana penjara selama 3 tahun dipotong masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, kata jaksa penuntut umum Dior Syanturi dikutip Tempo dari notulensi sidang pengacara korban. Ya, kenapa cuma dituntut 3 tahun? Ya, silahkan. Saya tidak mau berkomentar soal hukum di Indonesia ya. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana kinerja hukum di Indonesia yang sebenarnya ya. Oke, berikut. Kedua terdakwa juga didenda 4 miliar masing-masing atau apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun kepada masing-masing terdakwa. Jadi cuma denda 4 miliar dengan penggantian kurungan itu selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu Anda memilih membayar denda 4 miliar atau kurungan Anda ditambah 1 tahun ya. Sekarang pekerjaan apa yang 1 tahun itu dapatnya 4 miliar ya. Kalau saya disuruh memilih untuk kondisi seperti ini, ya saya lebih pilih penjara 1 tahun tapi saya dapatnya 4 miliar. Jadi saya nggak perlu bayar 4 miliar alias saya nggak perlu mengeluarkan duit sebesar 4 miliar. Lebih bagus di penjara saja 1 tahun. Kalau saya ya. Oke, lanjut. JPU ya, jaksa penuntut umum menyatakan di depan majelis hakim yang dipimpin Hera Kartiningsih bahwa kedua terdakwa Daniel Abe dan Dedi Tumaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersama-sama melakukan skema sistem piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dan diancam pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, dan tindak pidana bersama-sama melakukan pencucian uang ya. Jadi tindak pidana pencucian uang di sini yang kena sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, ini yang berat hukumannya. Cuma saya nggak tahu kenapa cuma 3 tahun yang dituntut ya. Oke. Kita lihat halaman selanjutnya.
Kemudian, jaksa menyatakan terdakwa Rudi Kusuma, Jerry Gunandar, Russell, dan Yosua Trisutrisno pun dituntut 3 tahun penjara. Namun denda masing-masing 3 miliar. Berarti kalau 3 miliar dikali dengan anggaplah 10 orang, berarti 30 miliar ya. Ya, tentunya ini sangat berbeda jauh dengan 20 triliun ya. Apalagi seperti video yang pernah saya unggah, yaitu Stephen Richard, itu 1 bulan dia bisa dapat 20 miliar 1 bulan. Ya, saya nggak tahu sebenarnya berapa duitnya ya. Oke, kita lihat lagi. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersama-sama melakukan skema sistem piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dan diancam pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dakwaan alternatif ke 1, dan tindak pidana bersama-sama melakukan pencucian uang ya. Sedangkan terdakwa Stefanus Richard ya, atau Stephen Richard, Robi Setiadi, Andre Martinus Supit, dan Frankie Nurdian dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun dan denda 2 miliar ya. Apa kabarnya YouTuber ya, YouTuber yang kemarin DNA Pro, yang mempromosikan DNA Pro sampai sekarang masih berkeliaran ya, masih bebas ya. Oke, kita lihat lagi. Kuasa hukum korban penipuan Hollanda Juris Tobing menyatakan total kerugian korban penipuan investasi trading DNA Pro yang terverifikasi sekitar 344 miliar. Yang terverifikasi. Berarti yang tidak terverifikasi itu sudah pasti lebih dari 10 triliun ya. Karena konon katanya dana di DNA Pro itu 20 triliun ya. Tetapi sudah dipakai flexing ya, sudah dipakai dibagi-bagi ke upline dan sebagainya. Jadi total dananya itu yang terverifikasi itu sebesar 344 miliar dengan jumlah korban sekitar 1.900 orang yang diwakili oleh sekitar 24 kuasa hukum termasuk dari Wardah La Rosa dan Partners Law Firm dan Dalton. Korban cuma 1.900, padahal kenyataannya korban itu sangat-sangat luar biasa, mencapai ratusan ribu. Bahkan sampai sekarang seperti ATG Oye Cerot ya, itu korbannya itu 200.000 sampai sekarang dan masih lancar melakukan aktivitas trading ya sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga pun ATG pun tidak dibekuk ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu kenapa sudah, padahal laporan itu sudah masuk menggunung ya, sudah masuk menggunung. Tapi untuk kali ini sekali lagi silahkan Anda sendiri yang menilai bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia ya. Oke. Kabar baiknya, aset berupa uang tunai akan dikembalikan dan dibagi secara proporsional kepada korban melalui asosiasi apabila dikabulkan oleh majelis hakim. Kata Hollanda dari Wardah La Rosa dan Partners Law Firm sebagai kuasa hukum korban kepada Tempo, ya, kuasa hukum korban. DNA Pro adalah salah satu aplikasi robot trading yang diblokir pemerintah. Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar Polri sempat melakukan penyegelan terhadap PT DNA Pro Academy pada 28 Januari 2022. Jadi tidak terasa sudah 1 tahun ya. Jadi Anda bisa bayangkan proses robot trading mulai dari ditangkap sampai dengan disidangkan itu bisa sampai 1 tahun. Jadi sangat tidak main-main, apalagi harus dikembali untuk aset sitaan yang harus dikembalikan ke korban. Belum lagi kalau ada banding dan sebagainya ya. Makanya untuk sampai saat ini harus sangat berhati-hati dalam memilih investasi yang benar ya. Pada saat Anda sudah mentransfer uang dari rekening Anda, berarti uang tersebut itu sudah bukan merupakan tanggung jawab Anda ya. Nah, apakah deposito sudah pasti aman? Ya, tentu saja tidak ya. Karena di beberapa Anda bisa lihat YouTube dari yang beberapa pakar untuk keuangan seperti Felicia, kemudian seperti misalnya Roy Sakti dan yang lain itu deposito pun itu juga tetap mempunyai resiko, apalagi kalau misalnya banknya dibekukan oleh pemerintah ya. Jadi apapun yang kita pilih semua pasti ada resikonya. Anda buka rumah makan, Anda membuka usaha rumah makan, itu juga sudah pasti mempunyai resiko. Usaha apapun tidak ada satupun yang tidak mempunyai resiko. Dan terutama investasi seperti ini, pada saat duit Anda sudah berpindah dari rekening Anda ke rekening yang lain, berarti itu sudah bukan tanggung jawab Anda lagi. Jadi Anda harus sangat berhati-hati mulai dari sekarang. Apalagi pandemi ini konon katanya sudah mulai berakhir ya, karena PPKM sudah dicabut, tetapi
ekonomi sampai sekarang juga masih belum stabil. Apalagi mengingat tahun 2023 ini konon katanya akan ada resesi ekonomi. Ya. Oke, sampai di sini video saya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat buat Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review. Saya akan masuk ke broker tersebut dan akan mereviewnya secara mendetail untuk Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.